Assalamualaikum sahabat Green Oceana, berjumpa lagi di sesi kisah islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Langsung saja kita ke ceritanya. Di utara Makkah, tepatnya berjarak 434 km darinya, terdapat sebuah kota yang cukup religius. Di sana masih terdapat pemuka agama yang mempelajari kitab suci para nabi terdahulu. Kota ini bernama Yatsrib. Pada tahun 622 Masehi, betapa antusias para penduduk Yatsrib saat tahu bahwa Nabi akhir zaman sedang menuju ke kota mereka. Ia sedang dalam perjalanan dari kota Taif setelah penduduk kota itu enggan menerimanya. Lalu singgah di salah satu pedesaan Yatsrib yang berada di luar kota utama dan membangun Masjid Quba. Nabi memerintahkan utusan dari Bani Najjar untuk menyampaikan kepada pemimpinnya di Madinah bahwa sebentar lagi beliau akan datang. Bani Najjar adalah bani yang memiliki kedekatan dengan Nabi karena ibundanya Aminah adalah berasal dari keturunan yang sama. Informasi kedatangan Nabi akhirnya sampai kepada pemimpin Bani Najjar di Madinah. Beberapa hari berselang, masyarakat Madinah yang telah beriman saat pagi buta telah bergerak ke tapal batas kota Yatsrib. Mereka menunggu kedatangan Nabi. Lama mereka menunggu hingga harus berjibaku dengan panasnya matahari. Satu persatu mereka berteduh mencari pohon dan atap rumah yang berada di sekitar tapal batas. Setelah matahari siang telah bergerak sejajar dengan bayangan pohon kurma, mereka satu persatu pulang dan beristirahat. Mereka akan kembali lagi besok. Hal ini terus berulang hingga hari ketiga. Di luar dugaan, Rasulullah datang di waktu mereka sedang tidak berada di tapal batas kota Yatsrib. Seorang Yahudi yang sedang memanjat pohon kurma melihat kedatangan Nabi dan berteriak. Dia memanggil-manggil penduduk Yatsrib untuk keluar. Setelah itu, penduduk Madinah akhirnya keluar dan mendapati Nabi sedang duduk di bawah pohon kurma. Ia ditemani oleh seseorang yang sebaya dengannya, yang ternyata bernama Abu Bakar. Kebanyakan penduduk Madinah belum pernah berjumpa Nabi secara langsung. Mereka berdesak-desakan mengerumuninya. Bahkan mereka belum bisa membedakan mana Nabi dan mana Abu Bakar. Beberapa saat kemudian, awan yang menaungi perjalanan Nabi akhirnya menghilang. Lalu berdirilah Abu Bakar dan membentangkan sorbannya untuk menaungi Nabi. Barulah mereka tahu yang mana Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi segera beranjak dari istirahatnya. Beliau bangun dan melepas untanya. Kemudian membiarkan unta tersebut mencari lokasi yang akan dijadikan tempat tinggal beliau di Madinah. Sahabat Ansor saling berebut agar rumahnya menjadi tempat singgah Nabi. Setiap melewati rumah sahabat Ansor, mereka selalu berusaha meraih tali kekangan unta dan mencoba menahannya. Sekuat tenaga, mereka mencoba menghentikan laju dari unta tersebut. Namun Nabi berkata, "Jangan halangi jalannya unta ini, sebab ia mendapat perintah. Da'ha fa innaha ma'murah." Rupanya unta tersebut berjalan karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta tersebut terus berjalan hingga sampai di sebuah lahan, lalu duduk. Kemudian berdiri lagi, menoleh, dan akhirnya menuju suatu lahan lain di komplek pemukiman Bani Najjar. Unta itu berhenti tidak jauh dari sebuah rumah yang dimiliki oleh seseorang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Di sisi lain, Abu Ayyub Al-Ansori tidaklah mempersiapkan diri dan rumahnya sebagai tempat tinggal Nabi. Ia tidak terlalu percaya diri bahwa Nabi akan memilih rumahnya, apalagi semua penduduk Muslim Madinah telah mulai menghiasi rumah mereka.
Di luar dugaan ternyata unta Nabi Muhammad berhenti dekat dengan rumah Abu Ayyub, dan Nabi memilih rumahnya sebagai tempat singgah. Abu Ayyub terkejut, namun ia menerima. Abu Ayyub langsung menarik tali kekangan unta Nabi, dan dengan mudahnya unta itu menuruti tarikan Abu Ayyub. Hal ini berbeda dengan sahabat Ansor lain yang sekuat tenaga menahan tali kekangan unta tersebut, namun gagal. Nabi kemudian bersabda, "Seseorang yang menahan tali kekangan untaku ini, dialah pemiliknya." Iya, Abu Ayyub telah menjadi pemilik unta tersebut. Nabi akhirnya singgah di rumah Abu Ayyub dan memilih di lantai bawah agar mudah dalam menerima tamu-tamu beliau. Sedangkan Abu Ayyub dan istrinya tidur di lantai atas. Keputusan Rasulullah ini membuat Abu Ayyub resah. Ia dan istrinya tidak bisa tidur semalaman. Mereka tidak enak hati berada di atas sedangkan Nabi berada di bawah mereka. Mereka memojokkan posisi di tepi dinding rumah agar tidak menempatkan Nabi tepat di bawah mereka. Keesokan harinya Abu Ayyub memohon agar berkenan singgah di lantai atas. Kedatangan Nabi di rumahnya membuat Abu Ayyub menjadi teringat tentang suatu surat wasiat peninggalan dari kakek moyangnya, seorang pendeta yang mendapatkan amanah menjaga surat wasiat tersebut dari Raja Tuba. Surat yang ditulis khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Raja Tuba adalah penguasa Yaman. Ia merupakan raja yang ambisius dan begitu mengagungkan kekuasaannya. Suatu saat ia melakukan perjalanan dari Yaman ke Makkah, dan sesampainya di Makkah, masyarakat Makkah ternyata mengabaikannya. Mereka tidak begitu mempedulikan kehadiran raja tersebut. Kenyataan ini membuat sang raja menjadi kesal. Masyarakat Makkah tidak mempedulikan bahwa ia adalah seorang raja. Peristiwa ini belum pernah dialami Raja Tuba. Setiap kali Raja Tuba memasuki sebuah kota, maka penduduk kota itu akan memuliakan dan mengagungkannya. Namun hal itu tidak berlaku, tidak terjadi di Makkah. Ia heran dan bertanya kepada para pengawalnya, "Kenapa orang-orang ini tidak mempedulikanku?" Lalu jawab mereka bahwa masyarakat Makkah sedang disibukkan dengan memuliakan Ka'bah, bangunan yang disucikan oleh mereka. Mendengar hal ini, Raja Tuba pun marah. Di dalam hati ia berniat akan merobohkan bangunan Ka'bah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul penyakit kusta pada tubuh Raja Tuba. Tabib-tabib pun dipanggil untuk menyembuhkannya, namun tidak ada yang berhasil. Penyakit ini terus menjalar dan membusuk hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Di tengah kefrustasian akan penyakitnya ini, Raja Tuba akhirnya didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta ini memahami kitab suci peninggalan para nabi. Lalu pendeta ini berkata, "Aku bisa menyembuhkan, tapi dengan satu persyaratan." "Apa itu?" jawab Raja Tuba. Pendeta itu akhirnya berkata, "Syaratnya adalah engkau harus mengatakan dengan jujur apa hal yang sedang engkau pikirkan di dalam hatimu." Mendengar hal ini, Raja Tuba akhirnya berkata bahwa ia memiliki rencana untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Mendengar ini, pendeta tersebut berkata, "Hal itulah yang sebenarnya menjadi penyebab penyakitmu. Urungkanlah, batalkan niatmu itu." Raja Tuba kemudian menuruti kata pendeta tersebut. Ia akhirnya membatalkan niatnya untuk merobohkan Ka'bah. Setelah pertemuannya dengan pendeta tersebut, tiba-tiba penyakitnya sembuh. Ia menawari pendeta itu ikut kembali ke Yaman. Dalam perjalanan mereka akhirnya singgah di sebuah tempat yang masih sepi. Tempat ini bernama Yatsrib. Setelah singgah beberapa saat, Raja Tuba memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Di luar dugaan, pendeta yang telah menyembuhkannya mengucapkan suatu hal. Ia ingin untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Ia mempersilahkan raja pergi meninggalkannya. Sang raja pun penasaran dan bertanya, "Ada apa?"
Setelah itu pendeta tersebut menjawab, menyampaikan sebuah hal yang menjadi pengetahuannya akan kitab suci, bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Ia lahir di Makkah, namun mereka mengusirnya. Setelah itu beliau akan hijrah ke tempat ini. Aku ingin anak keturunanku nanti menjadi pendukungnya, berada pada jalan dakwah bersama dengannya. Setelah itu Raja Tuba menjadi sangat penasaran dengan sosok nabi tersebut dan bertanya, siapa beliau? Pendeta itu pun menyebutkan bahwa namanya adalah Ahmad. Mendengar penjelasan dari sang pendeta, Raja Tuba menjadi sangat kagum. Muncul rasa cinta di dalam hatinya kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Ia akhirnya menulis surat cintanya kepada Nabi. Ia bersyahadat dan mengaku menjadi umatnya. Jika diberi umur panjang dan masih hidup saat Nabi datang, ia akan menjadi pembela utamanya dan menjadi saudara sepupunya. Ia tulis surat itu dan ia bungkus lalu menyerahkannya kepada sang pendeta. Sang pendeta akhirnya menyimpan surat itu di sebuah rumah dan dijaga oleh anak keturunannya. Waktu terus berjalan, sampailah surat itu pada keturunannya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Pada saat Rasulullah datang di Yatsrib, unta beliau memilih berhenti di dekat rumah Abu Ayyub. Sehingga terpilihlah rumah Abu Ayyub sebagai rumah singgah Nabi Muhammad SAW. Menjadi skenario Allah, alur cerita yang indah yang telah digariskan. Surat dari Raja Tuba tersebut akhirnya berhasil sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW melalui kisah yang begitu menakjubkan dengan cara yang tidak terduga-duga. Abu Ayyub Al-Ansori menyerahkan lembaran surat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, demikianlah kisah yang begitu menakjubkan dari Abu Ayyub Al-Ansori, seseorang yang cukup istimewa. Saat informasi Nabi akan datang di kota Madinah, dia tidak mempersiapkan rumahnya atau mempercantik, menghiasi dinding-dindingnya. Berbeda dengan para sahabatnya dari kaum Ansor yang saling berlomba agar Nabi mau untuk singgah dan tinggal di rumah mereka. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW malah memilih rumah Abu Ayyub. Ya, demikianlah kisah yang cukup istimewa, bahwa ketika sudah jodohnya, ketika sudah digariskan, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.